Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satyasari Syauta. Saya dari program studi pendidikan matematika Universitas Darussalam Ambon dengan NPM 201912104. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang grup siklik, kompleks dan subgrup, serta koset dan subgrup normal pada mata kuliah struktur aljabar. Tidak perlu basa-basi lagi, kita langsung saja pada pembahasannya. Jadi, materi pertama yang akan kita bahas yaitu grup siklik. Terdapat definisi dari grup siklik yaitu suatu grup G dikatakan grup siklik jika terdapat A elemen G sehingga G adalah A pangkat N, di mana N ini adalah elemen bilangan bulat dan elemen A ini disebut sebagai generator dari G dan dinotasikan dengan jadi ini notasi atau bentuk dari grup siklik yang dibaca grup siklik dengan generator A atau grup siklik yang dibangkitkan oleh A. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Di sini, apakah Z4 dengan operasi penjumlahan modulo 4 merupakan grup siklik? Jika ya, tentukan generatornya. Artinya, apakah ada anggota dari Z4 yang merupakan generator dari Z4 ini sendiri? Karena Z4 ini adalah finite, maka gampang saja, tinggal kita cek satu persatu anggota yang terdapat pada himpunan Z4 ini. Di sini sudah saya tulis anggotanya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Tinggal kita cek apakah 0, 1, 2, dan 3 merupakan generator dari Z4 atau tidak. Jika ada generatornya, maka ini disebut Z4 ini disebut sebagai grup siklik. Kita cek untuk anggota 0. 0 pangkat 1 sama dengan 0, 0 pangkat 2 sama dengan 0. Di sini pangkat 2 ini bukan perkalian karena di sini operasinya yaitu penjumlahan. Jadi 0 pangkat 2 yaitu 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 pangkat 3 berarti 0 ditambahkan sebanyak 3 kali sama dengan 0, dan 0 pangkat 4 artinya 0 ditambahkan sebanyak 4 kali sama dengan 0. Dan jika kita teruskan hingga 0 pangkat 5, 0 pangkat 6, hasilnya akan tetap 0 dan tidak akan menghasilkan 1, 2, bahkan 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa 0 bukanlah generator dari Z4. Selanjutnya kita cek untuk 1. Di sini 1 pangkat 1, 1 pangkat 2 sama dengan 2 karena 1 tambah 1 2, dan 1 pangkat 3 1 ditambahkan sebanyak 3 kali sama dengan 3, dan 1 pangkat 4 ditambahkan sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 4. Tetapi karena di sini modulo 4, maka 4 modulo 4 yaitu 0. Karena untuk anggota 1 ini memuat seluruh anggota yang terdapat pada himpunan Z4 yaitu 0, 1, 2, dan 3, sehingga 1 ini disebut sebagai generator dari Z4 atau pembangkit dari Z4. Lanjut, di sini anggota 2. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 sama dengan 0 karena 4 modulo 4 yaitu 0. 2 pangkat 3 sama dengan 2 karena 6 modulo 4 yaitu 2. Dan 2 pangkat 4 sama dengan 0 karena 8 modulo 4 yaitu 0. Dan jika kita teruskan hingga 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan seterusnya, maka hasilnya akan kembali lagi pada 2, 0, 2, 0. Dan untuk anggota 2 ini hanya memuat anggota 2 0 saja, tidak memuat anggota 1 maupun anggota 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 bukanlah generator dari Z4. Selanjutnya kita cek untuk 3, anggota 3. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2 sama dengan 2 karena 6 modulo 4 yaitu 2. 3 pangkat 3 sama dengan 1 karena 9 modulo 4 yaitu 1, dan 3 pangkat 4 sama dengan 0 karena 12 modulo 4 yaitu 0. Karena anggota 3 ini memuat seluruh anggota yang terdapat pada himpunan Z4 yaitu 0, 1, 2, dan 3, maka 3 disebut sebagai generator dari Z4. Maka Z4 dengan anggota 0, 1, 2, 3 memiliki generator memiliki pembangkit atau generatornya yaitu 1 dan
3. Jadi untuk setiap grup siklik memiliki lebih dari satu generator. Ada yang memiliki lebih dan ada hanya satu. Lanjut, kompleks dan subgrup. Di sini terdapat definisi kompleks dari suatu grup dan definisi subgrup. Kita bahas satu persatu. Untuk definisi kompleks, di sini misalkan G suatu grup apabila H subset dari G atau H bagian dari G dan H bukan himpunan tak kosong, maka H disebut kompleks dari G. Sedangkan definisi subgrup, misalkan G grup dan H subhimpunan tak kosong dari G, H disebut subgrup G jika H beserta operasi yang sama di grup membentuk grup. Jadi di sini untuk perbedaan kompleks dan subgrup, yaitu kalau untuk kompleks itu H adalah bagian dari G dan H bukan himpunan tak kosong. Sedangkan untuk definisi subgrup, dia memiliki syarat ini, yaitu H harus bagian dari G juga dan H bukan himpunan tak kosong, serta H harus merupakan suatu grup. Untuk membuktikan H merupakan suatu grup atau tidak, ada syaratnya. Di sini syarat yang pertama yaitu H bukan himpunan tak kosong dan H harus subset atau bagian dari G. Jika dua syarat ini sudah terpenuhi, maka kita harus melihat apakah H ini tertutup atau tidak, asosiatif atau tidak, memiliki unsur identitas atau tidak, dan memiliki unsur invers atau tidak. Jika H memenuhi seluruh syarat-syarat ini, tertutup, asosiatif, unsur identitas, unsur invers, maka H disebut grup. Dan jika seluruh keenam syarat-syarat ini dipenuhi, maka H disebut subgrup dari G. Contohnya, diketahui G dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan perkalian modulo 7 adalah suatu grup dan H dengan anggota 1, 2, 4. Apakah H kompleks dari G? Dan apakah H merupakan subgrup dari G? Jadi jika untuk menjawab pertanyaan yang A ini, apakah H kompleks dari G, berarti H harus bagian dari G dan H bukan himpunan tak kosong. Di sini yang kita ketahui yaitu himpunan G 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan H 1, 2, 4. Di sini jelas ya bahwa H bukan himpunan tak kosong dan H merupakan bagian dari G karena dari anggota H ini terdapat pada anggota G atau pada himpunan G, sehingga dapat dijelaskan bahwa H bagian dari G atau H kompleks dari G. Dan ini jelas ya. Untuk B, kita buat tabelnya untuk menjawab pertanyaan apakah H merupakan subgrup dari G. Kita buat tabelnya. Di sini kita tulis anggota-anggota dari H yaitu 1, 2, 4 dan di sini juga 1, 2, 4. Jadi tinggal kita kalikan dengan, karena di sini operasi perkalian. Jadi 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 4, 4. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8. Karena di sini perkalian modulo 7, berarti 8 modulo 7 yaitu 1. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 8 modulo 7 yaitu 1. Dan 4 kali 4, 16, 16 modulo 7 yaitu 2. Dan jika kita mau menentukan apakah dia subgrup atau tidak, berarti harus memenuhi syarat-syarat yang tadi, 6 syarat yang tadi, yaitu syarat yang pertama H bukan himpunan tak kosong dan H subset dari G atau H bagian dari G. Apakah H himpunan tak kosong? Jelas di sini bahwa H memiliki anggotanya, jadi H bukan himpunan tak kosong. Dan H bagian dari G karena H kompleks dari G. Anggota H terdapat pada anggota G. Jadi untuk dua syarat ini terpenuhi. Untuk syarat selanjutnya yaitu apakah H tertutup atau tidak, karena di sini seluruh hasil perkaliannya memuat seluruh anggota yang terdapat pada H. Anggota H ini 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 2. Maka jelas bahwa H bersifat tertutup. Selanjutnya, apakah H bersifat asosiatif? Kita uji coba pada 2 kali 2 kali 4 sama dengan 2 kali 2 kali 4. Kita kalikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2
2 kali 2 4, 4 diturunkan, di sini 2 diturunkan, 2 kali 4 1, karena di sini 2 kali 4 hasilnya 1. 2 kali 4 8, 8 modulo 7 1. 4 kali 4 16, 16 modulo 7 2. 4 kali 4 2. 2 kali 1 2. Di sini 2 kali 1 2. Jadi untuk asosiatifnya juga terpenuhi. Selanjutnya untuk elemen identitasnya, karena di sini perkalian berarti elemen identitasnya adalah 1 1 1 1. Jadi untuk elemen identitasnya juga ada. Apakah untuk unsur inversnya juga ada? Di sini untuk inversnya A kali A pangkat A kali A inverse sama dengan E. Jadi A kali A inverse-nya ini hasilnya adalah 1. Kita lihat satu persatu. Jika A-nya 1, maka A inverse-nya terdapat pada 1. 1 kali 1 1. Sini 1 kali 1 1. Jika A inverse-nya 2, jika A-nya 2, maka A inverse-nya terdapat pada 4. 2 berarti A inverse-nya terdapat pada 4, karena 2 kali 4 yaitu 1. Selanjutnya A-nya sama dengan 4, maka A inverse-nya terdapat pada 2. 4 kali 2 1. Jadi untuk A sama dengan 4 berarti A inverse-nya di 2. 4 kali 2 1. Sehingga maka terbukti H merupakan grup dan H bagian dari G. Maka H subgrup dari G, karena di sini subgrup karena untuk H memenuhi seluruh syarat yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya kita masuk pada koset dan subgrup normal. Di sini ada definisi koset dan subgrup normal. Misalkan G grup dan H subgrup G dan A elemen G, maka terdapat dua koset, yaitu koset kanan dan koset kiri. Untuk membedakan mana koset kanan dan koset kiri, kita fokus saja pada nilai A. Jika A-nya berada di kanan, maka disebut sebagai koset kanan, dan jika A-nya berada di kiri, maka disebut sebagai koset kiri. Untuk HA bukan berarti ini perkalian, tergantung soal yang ditentukan. Jika penjumlahan berarti itu penjumlahan, jika pengurangan berarti pengurangan, tergantung soal yang akan kita kerjakan. Jadi HA sama dengan HA, di mana H elemen bilangan H. Yang untuk koset kirinya AH sama dengan AH, di mana H elemen bilangan H. Selanjutnya untuk definisi subgrup normal, di sini sebuah subgrup H dari grup G dikatakan subgrup normal dari G. Ini notasi dari subgrup normal yang dibaca H subgrup normal dari G. Jika berlaku koset kiri sama dengan koset kanan, di mana A elemen G. Jadi untuk definisi subgrup normal dengan koset ini memiliki keterkaitannya. Lanjut, contoh koset dan subgrup. Misalkan G dengan operasi penjumlahan adalah Z6, berarti operasi penjumlahan modulo 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan hanya anggotanya yaitu 0, 2, 4 adalah subgrup dari G. Tentukan koset kiri dan kanan dari H dalam G dan tunjukkan bahwa H merupakan subnormal dari G. Di sini yang kita ketahui, G dengan operasi penjumlahan adalah Z6, operasi modulo 6. Penjumlahan modulo 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka generatornya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dengan H-nya yaitu 0, 2, 4. Kita tentukan koset kiri. Tadi karena koset kiri berarti A-nya berada pada sebelah kiri. Untuk nilai A-nya kita ganti dengan generatornya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 0 tambah H 0, 0 tambah nilai H ini 0, 2, 4, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 4, 4. 1 tambah H, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 4, 5. 2 tambah H berarti 2 tambah 0, 2, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 4, 6. Karena di sini
modulo 6 berarti 6 modulo 6 yaitu 0. Dan di sini jika dilihat bahwa jika untuk 2 tambah H saja sudah sama dengan 0 tambah H, dan jika kita teruskan hingga 3 tambah H, 4 tambah H, maka akan kembali lagi pada 135 dan 240 dan seterusnya, sehingga kita lanjut saja pada koset kanan. Di sini H tambah 0, 024 tambah 0, 024, H tambah 1, 024 tambah 1, 135, H tambah 2, 024 tambah 2, 240. Di sini juga sama, jika kita teruskan hingga H tambah 3, H tambah 4, maka nilainya akan berulang lagi pada 135 dan 024. Dan di sini jelas ya bahwa untuk koset kiri dan koset kanannya sama, sehingga subgrup dari H024 merupakan subgrup normal. Mungkin itu saja hasil dari pembahasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.